Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab. Sekarang kita bisa lanjutkan cerita kedua dengan judulnya yang keempat. Jadi ini video yang kedua, video Nabi Zakaria. Insya Allah kita bagi menjadi dua, dan ini adalah bagian keduanya. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Inayatullahi bil fatat as-salihati. Jadi bantuan Allah, inayahnya dengan kepada seorang pemudi atau seorang anak perempuan yang saleh. Wa kanat fi kafalati Sayyidina Zakaria, adalah Maryam berada dalam asuhan Nabi Zakaria alaihissalam, lima kanatiha minhu, bagi tempat tinggalnya, minhu daripadanya. Wa fi riayatillah, dan Maryam berada di dalam riayatillah, naungan atau perlindungannya Allah Ta'ala, riayatillahi Ta'ala. Fakana Allahu yukarrimuha, adalah Allah memuliakan akan Maryam. Dengan apa dimuliakan? Bil asmari, dengan memberikannya buah-buahan. Wal fawakih, sama artinya buah-buahan juga. Fi ghairi awaniha, buah-buahan itu bisa Allah berikan pada selain waktu berbuahnya. Awan ini jamak daripada al-an, gitu kan? Al-an sekarang. Nah, ini awani ini adalah jamaknya. Jadi buah yang Allah bisa berikan itu buah yang tidak pada musimnya, tidak pada waktunya. Wa fi ghairi makaniha, dan bahkan buah yang tidak ada pada tempatnya. Tempat itu di sekelilingnya Maryam itu tidak ada buah itu, bahkan tidak musimnya, tapi Allah bisa berikan kepadanya. Ta'kulu minha ma tasha', Allah memberikan ini ta'kulu minha, yang ia Maryam itu makan darinya, matasya, apa yang ia kehendaki, wa tahabu minha, dan ia Maryam juga bisa memberikan daripada buah-buahan itu, matasya, apa yang ia kehendaki. Fataqabbalaha rabbuha, jadi ini kitabnya kepada ibunya Maryam, dan ia Allah itu menerimanya, menerima nazar ibunya itu, rabbuha, jadi Tuhannya itu menerima nazarnya, biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan, ini benar juga ini ya, seperti tadi. Wa ambataha, dan Allah menumbuhkan baginya Maryam itu nabatan, akan satu tumbuhan, mungkin ini buah-buahan itu, mungkin hasanan, jadi tumbuh-tumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan Nabi Zakaria mendidiknya, mendidiknya, merawatnya lah gitu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, dan manakala setiap masuk Nabi Zakaria kepada mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqa, Nabi Zakaria melihat di sekitar atau di sisi Maryam itu ada rizki. Qala, ia berkata Zakaria itu, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza, dari mana kamu dapatkan rezeki ini? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah, ini rezeki datangnya dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab, sungguh Allah itu ia memberikan rezeki kepada siapa saja yang ia kehendaki dengan tanpa perhitungan.
Jadi melihat Maryam mendapatkan karunia Allah berupa rezeki daripada rezeki buah-buahan ini. Ini menjadi salah satu penyebab datangnya ilham lah gitu. Datang ilham kepadanya bahwa Maryam saja bisa dikasih, apalagi dia. Ilhaman. Ini datangnya sebuah ilham min Rabbir Rahim, dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wa alhamallahu Zakaria, dan Allah memberikan ilham kepada Nabi Zakaria. Wa huwa nabiyyun minal anbiya, dan dia ataupun sedang ia adalah nabi daripada nabi-nabinya. Wa minal uqala'il azkiya, dan dia Nabi Zakaria dari orang-orang yang cerdas dan berakal. Anna man yaqdiru ala an yukrima fatatan, bahwa Tuhan zat yang mampu memberikan kuasa atas, bahwasanya Allah itu mampu memuliakan seorang pemudi, seorang perempuan yang saleh, yang perempuan itu akhlasat ummuha, yang ibunya itu telah mengikhlaskannya fin nazri biha, di dalam bernazar, wa du'a ilaha, dan ibunya berdoa kepadanya. Wa akhlasat fit ta'ati, yang perempuan saleh yang kecil ini. Maksudnya perempuan kan masih kecil lah gitu kan, Maryam saat itu perempuan yang ibunya itu telah menitipkannya lah gitu untuk berbuat ketaatan, wal ibadati, dan untuk beribadah, bifawakiha sabiqatin, dan maksudnya ini zat yang mampu memberikannya buah-buahan yang sudah datang li zamaniha au mutaakhiratin an awaniha, ataupun yang terlambat ataupun yang belum datang waktu berbuahnya, mungkin maksudnya ini. Jadi zat yang mampu memberikan Maryam itu buah yang tidak ada waktu dan tempatnya itu bisa berbuah, tetapi bisa diberikan oleh Allah. Yaqdiru an yahaba syaikhan, zat itu juga akan mampu memberikannya, berkuasa memberikan kepada seorang yang tua ini. Qad ta'ana fi sinni, yang orang tua itu sudah lanjut usia, wa ala husyaibu, dan ubannya sudah menyelimuti kepalanya lah gitu, sudah lebih banyak ubannya lah gitu. Wa asara fihi alwahnu, dan kelemahan tubuh telah menjadikan tubuhnya lemah lah gitu. Yang waladan, yang maksudnya wa asara fihi alwahnu, dan kelemahan telah membekas pada tubuhnya yang berharap memiliki anak. Qad inqata'a minhu ar-raja, yang sungguh telah terputus oleh harapan darinya itu, li'uluwis sinni, jadi putus harapannya untuk mempunyai anak karena sudah lanjut usia. Wa aqriz zawji, dan karena mandulnya istrinya. Wa jaratil 'adatu, dan karena ada adat yang karena sesuai kebiasaan nah gitu kan, an la yuladu lirajulin fi hadhil hal, bahwa seorang tua renta sepertinya itu, seperti Zakaria itu adalah tanda bahwa ia tidak akan bisa melahirkan atau tidak akan mampu tubuhnya itu untuk gimana ya bahasanya. Jadi kan dia sama istrinya itu sudah tua, jadi orang tua itu biasanya itu tidak bisa bereproduksi lagi lah gitu. Fajashat nafsuhu, karena melihat ini maka membuncahlah jiwanya, wa alat himmatuhu, dan meninggi harapannya,
perhatiannya lah gitu, wanta'ashal amalu, dan menjadi segar lagi cita-citanya untuk memiliki seorang anak. Wa qawiyatis siqatu birabbi, dan bertambah sekohnya kepada Tuhan. Fafadha lisanuhu bidu'ain, dan bercucuran lah gitu lisannya dia itu mengucap berdoa lah gitu, bidu'ain, dengan lisannya itu berdoa. Ammanat alaihil malaikah, yang para malaikat mengamininya. Wa taharrakat bihi rahmatullah, dan menggerakkan dengannya lisannya itu mungkin ini oleh rahmat Allah. Wa kana kulluhu ilhaman, dan adalah semuanya itu adalah ilham minar rabbir rahim, daripada Tuhan yang maha pengasih. Wa takdiran, dan sebagai satu takdir, satu ketentuan, minal azizil alim, dari Tuhan yang maha perkasa, maha mengetahui. Hunalika da'a Zakaria rabbah, di sanalah jadi Nabi Zakaria melihat Maryam dikabulkan hajat-hajatnya, karena Nabi Zakaria sendirilah yang membuatkan mihrab bagi Maryam. Nah, jadi Nabi Zakaria juga membuat mihrab sekarang di rumahnya dan berdoa. Hunalika, di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala, ia berkata, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, wahai Tuhanku, berilah aku di sisimu itu anak atau keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkaulah Tuhan, zat yang maha mendengar doa-doa. Nah, jadi kalau bisa, kalau ada masih tempat di rumah yang bisa kita khususkan menjadi mihrab kita, insyaallah dengan amalannya Nabi Zakaria itu, insyaallah doa-doa kita bisa dikabulkan kalau ada. Sekarang cerita yang ke-6. Nah, kalau nggak salah ini cuma 8 cerita ini. Bisyaratu waladin. Nah, ini kabar gembira tentang datangnya seorang anak, tentang hamilnya istrinya. Wajaballahu da'ahu, dan Allah mengijabahkan doanya Nabi Zakaria. Wa tawajjahat ilaihil bisyarah, dan kabar gembira mendatanginya. Biwaladin salih, dengan datangnya seorang anak yang salih. Qaruba zaman wiladatihi, yang dekatlah oleh waktu lahirnya. Wa khuliqal insanu min ajal, dan manusia itu diciptakan tergesa-gesa. Fatalaba amaratan, maka memintalah Nabi Zakaria akan tanda ala imkani hadal hadatsal kabir, bahwa mungkinkah ia mempunyai anak. Kalau memang seperti itu, ia ingin diberikan tanda atas kemungkinan terjadinya sesuatu perkara yang besar ini. Wa qurbi zuhurihi, dan dekat kenampakannya lah gitu. Faqala, dan ia Zakaria berkata, Rabbi ja'alli ayah, wahai Tuhanku, jadikanlah olehmu bagiku itu satu tanda. Qala, Allah berkata, ayatuka, bahwa tandamu itu adalah an la tukalliman nas, engkau tidak akan berbicara kepada manusia salasata ayamin, 3 hari, illa ramza, kecuali hanya dengan bahasa isyarat lah ramza itu. Wadhkur rabbaka katsiran, dan ingatlah akan Tuhanmu banyak-banyak. Wasabbih, dan pujilah, bertasbihlah, bil asyi wal ibkar, pada pagi dan sore hari. Pada sore dan pagi hari. Fal qadiru, maka zat yang maha berkuasa, alladzi, yang ia, yastati'u, zat yang maha kuasa itu mampu, an yasriba, untuk mengganti, untuk merubah, khawasil asya, akan keadaan sesuatu. Mungkin khawas ini keistimewaan ataupun terkemuka lah.
fayaj'alul lisana, maka ia zat yang maha kuasa itu menjadikan lisannya Nabi Zakaria an-natiq abkama, yang lancar berbicara itu menjadi keluh, tidak bisa berbicara. La yastati'u an yataharraka bi kalimatin, ia tidak mampu berucap sepatah kata pun. Yastati'u an yuli'a ma sya'a min makhluqatihi, yang ia zat yang berkuasa itu mampu untuk meminjamkan sesuatu yang ia kehendaki daripada makhluk-makhluknya. Masya'a, sesuatu yang ia kehendaki, min khawas, daripada apa ini maksudnya, min khawas, daripada keistimewaan atau gimana ini. Wal qawiyul ladzi, dan zat yang maha kuat, alladzi, yang ia, yastati'u, yang mampu, ayyamna, untuk mencegah, yastati'u an yu'tiya, dan mampu juga untuk memberikan. Ini kayaknya nggak perlu penjelasan. Ayatullahi wa qudratuhu, tanda-tanda Allah dan kekuasaannya. Wa zaharat ayatullah, dan tampaklah tanda-tanda Allah. Wa qudratuhu, dan tanda-tanda kekuasaannya. Fi jismihi, pada bentuk badannya. Tsumma fi baitihi, kemudian pada rumahnya. Wa usratihi, dan pada keluarganya. Wa wulida Yahya, dan dilahirkanlah Nabi Yahya. Faqarrat bihi ainuhu, menjadi segarlah, sejuklah dengan lahirnya Yahya itu oleh kedua matanya. Washtadda bihi azruhu, dan menjadi kuatlah tenaganya. Wa asyat bihi da'watuhu, menjadi hiduplah dakwahnya. Wasma'ul Quran, dan dengan ini kita dihitop sama musannifnya ini, dengarlah wahai kalian para pembaca Al-Quran akan Al-Quran. Yahki, yang ia Al-Quran itu bercerita, hadhil kisah, akan ini kisah, taratan fi ijazin, pada satu waktu di dalam ayat yang ringkas lah gitu, wa tauran fi tafsilin, dan sedikit pada perincian. Fayaqul, Allah berfirman, wa Zakaria, dan Nabi Zakaria, iznada rabbahu, ketika ia bermunajat kepada Tuhannya, Rabbi, wahai Tuhanku, la tadharni fardan wa anta khairul warisin, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku seorang diri, sedang engkau itu sebaik-baik yang memberikan ahli waris gitu. Fastajabna lahu, maka kami ijabah baginya doanya. Wahabna lahu, dan kami berikan baginya Yahya, yaitu Nabi Yahya. Wa aslahna lahu zawjahu, dan kami mampukan istrinya itu untuk mengandung. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sungguh mereka itu orang-orang yang bersegera di dalam berbuat kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka itu berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka itu bagi kami adalah orang-orang yang berserah diri atau orang-orang yang tunduk. Cerita terakhir, cerita 8. Yahya yattali'u bi'a'ba'id da'wati. Jadi sampailah akhirnya, dikabulkanlah akhirnya doa Nabi Zakaria. Nah, ketika Nabi Zakaria sudah lahir, dialah yang mewarisi kenabiannya Nabi Zakaria. Nabi Yahya itu mengemban beban dakwah. Wa yuladu Yahya, dilahirkanlah Nabi Yahya. Fayakunu qurrata ainin li abawaihi, jadilah Yahya itu menjadi penyejuk kedua mata kedua orang tuanya. Jadi hiburannya lah gitu, hiburan hati yang sudah lama dinanti. Wa khalifatan, dan ia menjadi pengganti liwalidihi, bagi bapaknya yang mulia al-azim, yang mulia. Fayattali'u bi'a'ba'id da'wati ilallah wad dinil khalis, dan ia mengemban beban dakwah untuk mengajak orang-orang kepada Allah dan mengajak kepada agamanya yang murni. Wa tazharu fihi atharun najabah,
dan nampak padanya Yahya itu tanda-tanda kecerdasan mundu sugari, sejak masih kecil. Fayaqbilu 'alal ilmi, ia menerima atas ilmu, bisyagafin, dengan minat yang tinggi, wa huwa gulamun, sementara ia masih kecil. Wa yatahalla bisalah, dan ia menghiasi dirinya dengan berbuat amal salah. Wa taqwa, dan bertakwa, wa huwa syabun, sedangkan ia masih muda. Wa yamtazu an aqranihi fil hubbi wal hanani, ia bisa membedakan daripada teman-temannya, atau gimana wayamtaz nih, dia membedakan, dia istimewa lah daripada teman-temannya di dalam hal cinta dan kasih sayang. Wal birri bil walidain, dan berbuat kebaikan, berbakti kepada kedua orang tua. Yusharu fi dzalika ilaihi bil banan, yang dan yang dituju pada yang demikian itu kepadanya Yahya bil banani, dengan apa maksud badan ini, jari-jari yang menunjuk kepadanya lah mungkin ini. Yaqulullahu ta'ala mukhatiban lahu, Allah berkata dan mengkhitab langsung kepada Nabi Yahya ini, ya Yahya. Nah, jadi Allah langsung berbicara mewahyukan kepada Nabi Yahya. Ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba biquwah, peganglah erat-erat, atau peganglah kitab, maksudnya kitab Taurat, bukan kitab baru ini ya. Jadi itu yang dijelaskan di terjemahan Al-Quran. Padahal Yahya ini hidup pada saat zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa itu sudah ada kitab Injil. Nah, tetapi kenapa di terjemahan Al-Quran itu disebut dengan kitab Taurat? Nanti kita cari adanya penjelasannya. Kita selesaikan dulu, nanti kita cari. Ya Yahya, wahai Yahya, khudhal kitaba biquwah, peganglah erat-erat olehmu akan kitab. Wa atainahul, mungkin pegangan itu maksudnya jalankan perintahnya lah gitu. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan kepadanya Yahya itu satu hikmah ketika ia masih kecil. Wa hananan min ladunna wa zakatan, dan kami berikan juga rasa kasih sayang dari sisi kami dan kesucian. Wa kana taqiyya, dan adalah ia orang yang bertakwa. Wa barram biwalidayhi, dan ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiya, dan tidaklah Yahya itu orang yang sombong dan bermaksiat. Wassalamun alaihi, dan keselamatan atasnya. Wa yauma wulida, pada hari ia dilahirkan. Wa yauma yamut, dan pada hari ia meninggal. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada ketika ia hidup, dan keselamatan pula pada hari ia dibangkitkan untuk hidup. Nah, coba kita cari tentang Alkitab ini. Kenapa kitab Taurat? Iya benar, kenapa kitab Taurat bukan kitab Injil? Nah, ternyata tidak disebutkan di sini. Ini yang hijau paling atas. Ya Yahya, khudhul kitaba biquwah, ay ta'allam al-kitab, yaitu pelajarilah kitab, biquwah, dengan sungguh-sungguh. Apa maksudnya sungguh-sungguh? Ay bijiddin wa hirsin, dengan serius, dan hirsin dengan keinginan yang tinggi, wajtihadan, dan bersungguh-sungguh, sama artinya ini. Jadi tidak disebutkan kenapa kuah itu, kenapa kitab itu harus kitab Taurat, padahal dia hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Bagi yang tahu bisa langsung ditulis di kolom komentar. Ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah cerita Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu adalah cerita Nabi terakhir. Semoga kita bisa khatam kitab ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.